metode hilal dan hisab. Ya sudah tentu pada pagi hari ini kita sudah menyusun untuk memberikan pengetahuan kepada Masjid At-Taqwa, ya, untuk lebih mengenal lebih dalam tentang metode hilal dan metode hisab, ya, termasuk semua parameter yang ada di dalamnya. Dan kemudian ya untuk bahan pembelajaran bagi para pecinta ilmu falakiyah, dan juga insya Allah bahan ini untuk mendukung kegiatan sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia, ya, dengan tujuan ya semuanya adalah untuk meningkatkan pemahaman. Nah, nanti biasanya saya menjelang Ramadan itu saya mengukur di Pulau Seribu, di Pulau Karya. Tapi karena kondisi saya, tapi cukup datanya saja, datanya nanti teman-teman yang mengintip rembulan di sana. Nah, kemudian sebagai landasan ilahiyah, ya, bahwa ilmu falak ini memang banyak sekali planet, bintang, Pluto, Venus, Merkurius, ya, dan sebagainya. Tetapi dalam rangka untuk menentukan awal bulan, Allah telah menunjuk matahari dan bulan, bukan Mars, bukan Pluto, tapi Allah sudah menunjuk sesuai dengan surat Yunus ayat 5, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adatas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati li qaumi ya'lamun." Dialah yang menjadikan matahari bersinar. Jadi matahari bersinar, jadi sinar matahari yang kita lihat. Dan bulan bercahaya. Bulan ini tidak memiliki bahan bakar sendiri, tetapi pantulan dari sinar matahari. Dan ditepekannya manzilah-manzilah. Jadi Allah telah memutar rembulan dan matahari sedemikian rupa tertibnya, tidak kecepatan dan tidak lambat, ya, semuanya teratur, berjalan teratur, ya. Jadi manzilah atau tempat-tempat atau posisi bagi perjalanan bulan itu, agar supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Nah, inilah tujuannya Allah memutar rembulan, ya, dalam hal ini. Nah, ini semua adalah untuk mengetahui bilangan tahun dan perubahan tentang awal bulan Hijriah. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Jadi Allah tidak main-main menciptakan ini, ada maksudnya, ada hikmahnya. Nah, kemudian juga ya memang untuk kita, agar supaya kita lebih pintar. Nah, kita bisa menghitung 1 tahun itu berapa hari sampai detik. Nah, inilah semacam Allah memberikan rumus, ya, rumus bahan awalnya itu adalah rembulan dan matahari. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ya, ini, jadi kita perlu orang yang mengetahui, ya, mudah-mudahan kita mengetahui. Ya, berikutnya landasan hilal. Nah, hilal itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka anil ahillah qul ya mawaqitu linnasi wal hajj
Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Nah ini, jadi tanda-tanda waktu itu adalah dimulainya bulan sabit, bukan bulan purnama, ya, dan juga bukan akhir bulan, tapi bulan sabit adalah ya hilal tadi, yang pertama kali yang kita lihat ya di angkasa. Kemudian berikutnya landasan dari Rasulullah SAW, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridul fitrilah ketika melihat hilal pula. Nah, jadi ini kita diperintahkan untuk melihat hilal. Jadi kalau hilalnya itu belum kelihatan, ya kita belum boleh masuk puasa. Nah, Idul Fitri juga begitu. Jadi Idul Fitri itu pun juga kita harus melihat hilal. Jadi hilalnya kelihatan, ya itulah. Tetapi kalau itu bulannya terhalang, atau mungkin belum genap, atau mungkin masih di bawah ufuk dan sebagainya, maka bilangan bulan ya Sya'ban dan mungkin yang lain ya Ramadan itu digenapkan atau istikmal menjadi 30 hari. Nah, itulah landasan utama Quran dan hadis. Nah, sekarang memasuki metode hilal. Hilal itu apa? Ya, hilal itu adalah bulan sabit tipis, yang sangat tipis, yang pertama kali kita lihat setelah terjadinya ijtima atau bulan baru. Ini bulan tipis pertama kali, begitu melihat itulah yang namanya hilal. Tapi kalau sudah umurnya 3 hari itu bukan hilal lagi. Terus yang kedua, kondisi itu saat matahari terbenam. Jadi kalau melihat sabit ya atau hilal siang hari itu tidak berlaku. Jadi berlakunya pada saat matahari terbenam. Dan kemudian letaknya itu di cakrawala langit barat. Dan kemudian itu diamati atau diobservasi pada hari ke-29 bulan Hijriah. Nah, jadi inilah kriteria hilal ya menurut ya pandangan kita berdasarkan tadi Quran dan hadis. Terus berikutnya ukuran hilal ya, ukuran bulan, jari-jarinya atau semi diameter yang tampak dari bumi itu yang terdekat adalah 16 menit 45 detik busur ini. Jadi derajat ini derajat 00 ya, 00 derajat 16 menit 45 detik. Nah, ini yang terdekat itu 356.000 km kurang lebih. Yang terjauh itu diukur 14 menit 44 detik atau 406.000 km. Ya, seperti gajah itu kalau kita melihat dekat itu besar. Begitu mereka jauh gitu ya, itu kan kecil. Nah, kecilnya itu sebagai ukuran. Nah, jadi kalau itu maju mundur gini, jadi yang terdekat rembulan itu ukurannya adalah 16:45. Nah, 16 menit 45 detik ini sebagai tambahan ya, efek daripada ini saking dekatnya itu akan terjadi pasang rob. Nah, kita bisa menghitung, oh nanti tanggal sekian akan terjadi air laut pasang di wilayah pesisir ya, agar waspada. Nah, ini saya biasanya sudah memberikan edaran itu ya ke Penjaringan, Pademangan dan sebagainya, bahwa nanti
ya pada saat bulan mendekati bumi, ya dengan ukuran ini itu akan terjadi error. Itu di mana saja itu ya. Nih. Terus kemudian ukuran jari-jari atau semi diameter bagi matahari itu juga sama, ya. Yang terdekat adalah 16 menit 16 detik atau 147 juta kilometer. Jadi nampaknya itu sama, ya. Nampaknya sama dengan rembulan. Yang terjauh itu 14 menit 44 detik. Ini yang terjauh, ya. Kalau 16 tadi yang terdekat. Jadi ukurannya itu hampir sama. Nah, padahal matahari itu ukurannya sekitar 400 kali, ya, rembulan. Karena saking jauhnya. Nah, jadi kalau ada orang yang melihat rembulan, bulatannya itu melebihi daripada bulatan piringan matahari, ya, itu keliru. Jadi hilal itu paling tidak lingkaran itu sama dengan matahari. Nah, ini hilal, ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini matahari hampir terbenam, kemudian di sana ada hilal. Jadi bulatannya itu sama. Jadi kita harus lebih hati-hati, jangan sampai keliru yang namanya planet Mars atau Saturnus dan lain sebagainya. Nah, sabit ini berbentuk lengkung dengan posisi menghadap titik pusat matahari. Lengkungannya itu pasti menghadap ke matahari, bukan sebaliknya. Bukan lengkungannya menghadap ke atas, itu keliru. Nah, inilah beberapa hal, ya, hilal. Terus kemudian yang lalu pada tahun 2019, tepatnya tanggal 11 sampai 14 November, para menteri di satu bujur dengan kita, ya, yaitu menteri-menteri agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, disertai dengan para ahli falaknya, itu memberikan rumusan yang dimaksud Rasulullah kelihatan itu seperti apa. Nah, ternyata perlu ketinggian 3 derajat, sudutnya itu 6,4 atau 6 derajat 24 menit. Jadi itu karena kalau kurang daripada itu akan kalah dengan sinar syafaq atau warna jingga. Jadi cahaya matahari begitu kuatnya, ya, sehingga bisa mengalahkan hilal tadi. Nah, yang bisa dilihat menurut Rasulullah yaitu berpuasalah kamu setelah melihat hilal, itu paling tidak minimal ketinggian 3 derajat dan sudut elongasinya 6,4 derajat. Nah, ini kriteria. Nah, ini adalah Pak Menteri Agama Republik Indonesia menandatangani referendum. Ini juga sama, Brunei juga tanda tangan, Malaysia tanda tangan, Singapura juga tanda tangan. Nah, inilah ukuran batas minimal hilal yang dapat dilihat. Ini kita gambarkan, ya, tinggi 3 derajat, sudutnya adalah 6,4. Nah, berikutnya adalah metode hisab. Metode hisab itu adalah perhitungan secara matematis. Tadi hilal atau disebut juga ru'yat itu juga ada perhitungannya, ya, secara matematis juga, ya. Tapi ini hisab ini yang dimaksud adalah tanpa ru'yat. Jadi perhitungan secara matematis dan
sangat teliti atau presisi tentang posisi bulan terhadap ufuk. Nah, jika ijtima terjadi sebelum ghurub, sebelum matahari terbenam, syaratnya itu. Terus yang kedua, pada saat matahari terbenam, posisi bulan berada di atas ufuk, serendah apapun. Nah, jadi bagi Muhammadiyah ya. Nah, ini saya gambarkan, ini hilal, ini yang syafaq tadi, sinarnya begitu kuat. Sebetulnya ini hilal ini warnanya hampir sama, cuma ini saya perjelas saja. Dan ini kita rendahkan, ya, kita rendahkan. Ini sebenarnya nggak kelihatan. Nah, walaupun tidak kelihatan, itu sudah disebut wujud. Dan ini tanpa ru'yat, hanya mengandalkan hitungan matematis. Nah, jadi ini metode hisab itu adalah tanpa melihat, tanpa ru'yat, hanya mengandalkan hitungan yang sangat teliti. Nah, itu bedanya. Nah, ini saya sampaikan perbedaannya. Jadi metode hilal atau ru'yat itu bulan sabit tipis yang pertama kali dilihat. Tetapi kalau metode hisab tanpa harus kelihatan, ya, tidak harus kelihatan, dan tanpa di ru'yat. Nah, ini bedanya. Kemudian yang kedua, hasil hisab ya oleh NU atau pemerintah itu juga ngitung juga, itu digunakan untuk melihat posisinya. Jadi misalnya ketinggian 7 derajat, azimut sekian, oh letaknya di sana. Nah, itu adalah untuk kepentingan membidik atau mengamati. Jadi untuk mempermudah meru'yat. Jadi tidak perlu melihat semua langit barat itu. Jadi tidak perlu melihat begitu luasnya ya cakrawala, tetapi sudah tahu tempatnya. Apalagi sekarang ada alat ya, alat itu teleskop yang bisa mencari sendiri. Begitu diklik gitu, dia bergerak sendiri menuju ke posisi yang sebenarnya. Ini, jadi dia nyari sendiri, ketinggiannya sekian, sudutnya sekian, maklek gitu, udah kita tinggal ngintip saja. Nah, ketika hilal itu bergerak turun, dia juga ikut turun kameranya itu, teleskopnya itu. Sekarang sudah canggih, ya. Nah, jadi mata kita tinggal mengintip saja di teleskop itu. Nah, itu adalah hisab yang dilakukan oleh NU, oleh pemerintah. Kemudian hasil hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah cukup dijadikan rujukan saja. Ketinggian sekian, udah langsung keputusan, tidak perlu meru'yat. Kemudian yang ketiga, bila posisi hilal di bawah kriteria mabim tadi ya, yang 3 derajat dan 6,4, bila posisi hilal di bawah itu tapi masih di atas ufuk, maka tanggal bulan Hijriah dibulatkan menjadi 30 hari. Misalnya nanti pada tanggal 29 Sya'ban ya, itu misalnya atau ginilah, Ramadan ya, tanggal 29 Ramadan, apabila hilal di bawah kriteria mabim tadi tapi juga masih di atas ufuk, maka bulan Hijriah dibulatkan menjadi 30 hari. Ini. Tetapi bagi Muhammadiyah metode hisab, walaupun itu di bawah mabim, di bawah 3 derajat, tapi masih di atas ufuk,
Sudah, itu langsung tanggal 1. Itu bedanya. Langsung tanggal 1 pada sore hari itu juga. Nah ini di sini letak perbedaan daripada tanggal 1. Ada batasannya. Kemudian yang keempat, bila posisi hilal di atas kriteria mabim, ya di atas 3 derajat tadi, maka sore hari itu sudah tanggal 1 bulan Hijriah. Nah ini bareng sama. Nah bagi yang metode hisab, apabila terjadi di atas 3 derajat tadi, maka metode hisab langsung tanggal 1 pada sore hari itu. Nah itu bareng. Kemudian yang kelima, apabila posisi hilal di bawah ufuk, sama-sama di bawah ufuk, maka semuanya dibulatkan menjadi 30 hari. Jadi metode hisab juga sama. Ya karena memang tidak kelihatan di bawah ufuk semua. Nah inilah Bapak Ibu sekalian perbedaan antara hisab dan ru'yat atau hilal dan hisab. Jelas ya Pak? Sudah jelas ya. Yang penting tadi rumusannya adalah 3 derajat dan 6,4. Ya, selanjutnya saya akan sampaikan apa itu ijtima. Prosesi ijtima atau bulan mati. Ijtima ulama itu artinya kumpul. Kumpulnya ulama. Di dalam astronomi juga dikenal ijtima. Kumpulnya antara BBM. Ya BBM, barusan kebakaran tadi malam ya. BBM. Ya. Tapi ini BBM itu bumi, bulan, matahari. Ini berkumpul. Ya, seperti ini. Artinya berkumpul dalam satu garis. Nih, jadi ini bumi, ini bulan, ini matahari. Nah, semuanya ini bergerak. Semuanya bergerak. Tapi untuk kali ini supaya lebih jelas, ini saya akan putar rembulan mengelilingi bumi. Ini matahari biar diam aja dulu, bumi juga diam aja dulu. Nah, jadi ini bumi atau bulan ini biar mengelilingi bumi. Nah, seperti ini. Mulai dari titik awal sini sampai dengan kembali lagi ke titik semula, ya, misalnya daerah Jakarta misalnya. Nah, ini ternyata memerlukan waktu 27,32 1661 hari atau 27 hari 7 jam 43 menit 11,51 detik. Ini itu para ahli menemukan ukuran seperti ini. Ini juga berkat ya perintah dari Allah ya. Allah telah memberikan sinyal tadi di dalam surat Yunus ayat 5 ya, agar supaya kamu bisa menghitung. Nah, inilah hasil hitungannya, begitu teliti. Nah, setelah ketemu ini ternyata bumi ini bergerak mengelilingi matahari. Nah, coba kita gerakkan. Nah, ini bergerak. Ternyata belum ngumpul. Ternyata bulan ini belum sejajar dengan matahari dan bumi. Nah, sehingga perlu tambahan waktu lagi. Nah, coba kita geser, ya. Nah ini baru lurus. Nah, kembali ke tempat semula, ya. Ini yang disebut rembulan ini
mengelilingi bumi, mengorbit bumi. Waktunya adalah 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,9 detik. Inilah begitu telitinya. Makanya Rasulullah mengatakan, berpuasalah ya kamu 29 hari atau 30 hari. Ini. Dan juga pada waktu kita mengamati rembulan itu harus tanggal 29. Harus tanggal 29 bulan Hijriah. Nah, ini maksudnya apakah itu kelihatan atau tidak. Jadi kalau kelihatan langsung sore hari itu tanggal 1, kalau tidak kelihatan dibulatkan atau istikmal menjadi 30 hari. Nah, inilah rumus sehingga karena saking tertibnya ini juga ditambah dengan horizon paralak, ilmu-ilmu lain, sehingga ini bisa kita menghitung ribuan tahun ke depan atau ribuan tahun sebelumnya. Ya, di zaman Rasulullah kita bisa menghitung posisi seperti ini itu bagaimana. Dan kami sudah menyusun sampai tahun 2077. Itu tidak hanya Ramadan saja, itu dari Muharram sampai Zulhijjah, 1 tahun 12 bulan. Itu kami sudah menghitung ijtima. Itu ada di komputer ya, ada di komputer. Nah, nanti kalau ada yang pengen mau ya, kalau ada mau melihat ijtima sampai tahun 2077, ya silakan. Itu untuk anak cucu kita, walaupun kita umurnya juga masih 50 tahun akan datang. Nah, inilah Bapak Ibu pengetahuan tentang ijtima atau bulan mati atau bulan baru. Nah, setelah itu mengenal 3 hal itu ya, hilal, hisab, ijtima, maka kami akan praktek dengan kondisi Ramadan, bulan Ramadan tahun ini. Nah, ini adalah untuk DKI Jakarta telah ditetapkan di Pulau Karya pengamatannya. Itu ketika melihat langit barat itu sudah jernih ya. Menurut penelitian itu sudah jernih, maka tiap tahun kita mengadakan penelitian di tempat ini. Di Pulau Karya ya, biasanya kami nginep di Pulau Pramuka. Ini Pulau Pramuka nih. Tapi biasanya dari Jakarta itu, dari Marina itu kami charter yang itu speedboat itu, charter langsung ke Pulau Pramuka, kemudian sorenya menuju ke Pulau Karya. Setelah selesai ya udah besok baru kembali ke Jakarta. Nah, kemudian kita akan mencoba prediksi 1 Ramadan itu bagaimana, agar supaya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tidak ragu-ragu lagi ya, karena selama ini bertahun-tahun kalau belum tahu ilmunya itu ragu-ragu. Wah, besok ini gimana, ada 2, ada yang duluan, ada yang belakangan atau bareng, itu bagaimana. Nah, ini kami akan sampaikan pada saat ini ya, supaya Bapak Ibu bisa merencanakan jadwal tarawih, bisa merencanakan iktikaf, dan juga bisa merencanakan yang lain-lain. Boleh, begitu sudah pasti silakan mau minta imsakiyah Ramadan ya, imsakiyah ya, jadwal imsakiyah, silakan, nggak apa-apa. Walaupun Ramadan belum datang,
1 bulan sudah nyetak. Nggak apa-apa, langsung disebar ke jamaah. Kalau itu nanti ilmu ini sudah tidak ragu-ragu lagi. Ya baik, ini adalah data hitungan tadi, perhitungan secara astronomi yang sangat teliti. Nah ini pada hari Rebu tanggal 29 Sya'ban atau 22 Maret ini kita sudah menghitung secara teknis ya. Jadi bulan itu terbenam pada pukul 18.40, matahari 18:04. Jadi matahari duluan, baru rembulan belakangan. Nah ini ijtima itu tengah malam jam 00:23. Umurnya 17 jam. Nah ini tingginya 8 derajat sekian. Tadi ketentuannya kan 3 derajat, ini 8 derajat. Azimut itu posisi di langit, ya di kaki langit, itu azimut namanya. 273 bagi bulan, matahari 270. Sudut elongasi 10. Tadi minimalnya 6,4 atau 6 derajat 24 menit. Ini ternyata melebihi. Nah, kemudian tebalnya hilal itu 15 detik. Kemudian kecerlangan cahaya itu bidang rembulan 0,78%. Jadi kalau bulan purnama itu 100%. Nah, kalau umur 7 hari ya itu separuhnya 50%. Kalau 3 hari, hari ketiga itu kan kita sudah, para orang tua dulu sudah menunjukkan, oh itu tanggal 3 itu. Nah kalau ini atau hilal 0,78. Ini semi diameter 16 menit 13 detik. Ini tidak berpotensi rob, pasang rob, enggak. 45 atau 39 baru itu pasang. Sampai ukurannya begini. Nah, untuk lebih jelasnya, ya ini di Mekah kita juga menghitung juga. Ya, Mekah itu bulan akan terbenam 19:26, matahari 18:34. Ijtima, ya, kalau tadi di Indonesia kan jam 00 dikurangi 4 jam. Jadi Mekah dengan Indonesia, dengan Jakarta itu selisihnya 4 jam. Sehingga jam 00 dikurangi 4 jam itu jam 20. Nah, ini tingginya 11 derajat di Mekah. Itu tinggi lagi, itu mudah dilihat. Ya. Terus sudutnya 12 derajat sekian. Udah tinggi sekali. Tebal hilal 23 detik, kecerlangan 1,2, ya ini 16:10. Nah jadi ini dengan melihat Mekah Al-Mukarramah maka sudah tinggi sekali. Kemudian di Yogyakarta ini bagi Muhammadiyah ijtima tetap sama, matahari terbenam 17:52, bulan terbenam 18:27. Jadi rembulan di atas matahari itu 35 menit. Jadi ini cukup tinggi. Nah, inilah yang pada akhirnya dengan data teknis atau data astronomi melalui hitungan-hitungan semuanya adalah di atas ketentuan mabim. Di atas ketentuan 3 derajat dan 6. Nah, seperti ini ijtima tadi. Ini jam angkasa ya, jam angkasa bumi, bulan, matahari. Kemudian pada saat matahari terbenam ketinggiannya 8 derajat. Ya, tanggal 29 Sya'ban. Ya, seperti ini gambaran
Kemudian berikutnya, nah ini adalah hilal, kan tingginya 8 derajat ini, 8 derajat. Kemudian ini azimutnya tadi 273 derajat sekian. Ya, ini matahari itu 270 derajat sekian, sehingga ini gambaran. Ya, kita tarik garis, ini kita tarik garis, ya. Ini tingginya 8 derajat, sudutnya 10 derajat tadi. Nah, inilah model gambaran secara matematika. Nah, berikutnya ini adalah lamanya hilal di atas ufuk. Itu di Pulau Seribu nanti itu selama 35 menit 54 detik. Ini agak nyerong ya, agak nyerong ke barat. Itu nanti ini bisa diamati. Jadi para peruqyat itu ngelihatnya tuh di sini. Jadi posisi hilal sekian derajat azimut, ketinggian sekian derajat, maka mata kita atau teleskop kita menuju ke arah ini. Nah, ini posisinya adalah sebagai membantu untuk meruqyat. Nah, ini adalah posisi lintasan, ya, lintasan hilal tadi di atas ufuk atau bulan di atas ufuk. Ini per menit, ya, per menit. Agar supaya kesempatan untuk melihat di antara pukul 18:04 sampai dengan 18:40 menit. Nah, ini ketahuan ini posisinya. Azimut sekian, ketinggian sekian, jam sekian. Ini untuk kepentingan para peruqyat. Nah, kemudian ini adalah gambaran hilal seperti ini. Ya, kalau ini kita berbesar bahwa garis putih ini, garis hilal ini adalah ya bidang, ya, bidang rembulan yang terkena sinar matahari. Itu 0,78%. Kemudian ketebalannya itu 15 detik. Nih, insya Allah ini mudah dilihat. Nah, kemudian besarnya, ya, jari-jari rembulan tadi 16 menit 13 detik itu rembulan, matahari 16 menit 3 detik. Nah, ini nampaknya ini rembulan lebih besar daripada matahari, ya, walaupun fisiknya itu gedean matahari kan 400 kali. Nah, ini karena jarak tadi, ya, jarak itu bisa bervariasi, ya, maju mundur. Ini juga bisa dihitung. Jadi nampaknya besar dikit daripada matahari rembulan yang kita bidik. Terus kemudian ini dunia. Hilal dipandang oleh negara-negara di dunia. Ya. Jadi yang hijau, ya, ini mudah dilihat dengan mata. Yaitu wilayah Amerika, ya, benua Amerika ditambah dengan Afrika, ini mudah dilihat hilalnya itu. Terus kemudian bergeser ke timur dari London, bukan Saudi, ya. Tadi benua Amerika, Afrika, Saudi Arabia itu mudah dilihat. Ya, tadi Saudi kan di atas 11 derajat. Terus kemudian geser lagi ke timur yang warna magenta, ya. Ini adalah cukup dapat dilihat dengan mata. Ini termasuk Indonesia bagian tengah. Jadi India
ya sampai dengan Indonesia bagian tengah ini dapat dilihat dengan mata. Terus kemudian Indonesia Timur, ini Indonesia Timur termasuk Jepang, Australia, ya ini adalah perlu teleskop, ya karena saking tipisnya, jadi perlu teleskop. Lalu di luar itu semua warna putih itu tidak mungkin dapat dilihat, tidak mungkin. Jadi orang ngaku melihat itu malah salah. Demikian juga yang merah itu mustahil dapat dilihat. Nah, ini adalah pandangan dunia di dalam mengamati hilal pada hari Rabu tanggal 29 Sya'ban atau 22 Maret 2023. Nah, sekarang tadi udah ketahuan ya bahwa udah tinggi sekali sehingga satu Ramadan itu akan bareng, yang metode hisab dan metode hilal atau ru'yat itu akan bareng karena ketinggiannya sudah di atas 3 derajat. Nah, sekarang kita akan menghitung untuk 1 Syawal. Nah, ini data teknisnya, hitung-hitungannya. Saya akan sampaikan ini aja, gambarnya aja. Kalau ini apa namanya, kalau angka-angka ini pusing ya. Tapi kita melihat ini saja. Ketinggiannya itu 2 derajat. Nih. Irtifa atau tinggi 2 derajat 14 menit 30 detik. Kemudian sudut elongasinya 3 derajat 32 menit 4 detik ini. Jadi ini di bawah ketentuan atau kriteria Mabim tadi. Nah, kalau melihat begini, bagi yang menganut metode ru'yat atau hilal, maka sore hari itu, hari Kamis, itu dibulatkan menjadi 30 hari. Nah, jadi Jumat itu 30 Ramadan. Nah, sehingga Idul Fitrinya jatuh pada hari Sabtu. Jadi nggak ada Ramadan yang umurnya 31 atau 28. Ini secara garis besarnya itu. Nah, seperti ini gambaran ijtima pada hari Kamis ya tanggal 20 April ya. Terus kemudian berikutnya ini gambaran pada tanggal 29 Ramadan, tingginya 2 derajat. Jadi gambarnya seperti ini matahari ketika terbenam, ini juga rembulan ya. Masih 2 derajat. Nah, ini di atas ufuk sebelah barat. Ini secara gambaran ya. Nah, ini adalah posisi matahari. Ini hilal. Ini hilal, ketinggiannya 2 derajat. Sudutnya 3 derajat sekian. Nah, ini gambaran kalau ditarik garis lurus sampai menyentuh ufuk ya. Itu seperti ini. Nah, jadi ini 2 derajat tingginya dan sudutnya 3 derajat elongasi ini di bawah kriteria Mabim. Nah, sehingga pada hari Kamis sore itu diberlakukan tanggal 30 Ramadan. Nah, ini sangat tipis. Tidak seperti yang 1 Ramadan tadi. Ini tipis sekali. Jadi kecelangannya 0,10%. Ya, semi diameter juga 15 menit dan 51 detik. Ini tebal hilal hanya 2 detik. Tipis sekali.
Saking tipisnya itu nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Tapi wujud gitu. Nah inilah yang dianut oleh Muhammadiyah, ya, walaupun ini 2 detik, ini sudah wujud sebetulnya. Jadi hilal itu sudah wujud, hanya tidak kelihatan, itu aja. Jadi secara ilmiah sudah. Nah kalau sudah wujud, apalagi di atas ufuk, maka sore hari itu sudah tanggal 1. Jadi ketika mengamati pada hari Kamis tanggal 29 Ramadan, ya walaupun 2 detik dan juga posisinya di atas ufuk, ya udah hari Kamis sore itu sudah tanggal 1 dan sudah takbiran. Sudah takbiran, sehingga besok hari Jumat itu sholat Idul Fitri, Lebaran. Nah itu, jadi ke bapak-bapak, ibu-ibu, bagi yang menganut metode hisab, ya silahkan. Kalau mau pulang kampung atau mungkin masa opor, jangan sampai salah ya. Jadi bagi yang menganut ikut hari Jumat, ya opornya ya harus matang hari Jumat gitu. Kalau nanti yang menganut hari Sabtu, ya ikut ruqyat, ya udah harus betul-betul dipersiapkan yang enak gitu, opornya gitu ya. Ya inilah wujud daripada hilal, yang satu kelihatan, yang satu tidak kelihatan. Nah ini semi diameter, ya 51 ya 15 menit 51 detik, ini rembulan. Ya, sedangkan matahari 15 menit 55 detik. Ini kelihatannya rembulannya lebih kecil daripada matahari. Ini kebalikan dari yang awal tadi ya, puasa tadi. Nah, ini pandangan dari dunia. Nah, jadi Hawaii atau Samudra ya Hindia ini mudah dilihat, tapi nggak ada penduduknya ya, karena di laut ya. Terus kemudian Kanada, Amerika Serikat ini dapat dilihat dengan mata. Tapi yang Amerika Selatan ini menggunakan teleskop. Jadi Amerika Selatan, kemudian Afrika Barat ya, Maroko, London, nah ini harus menggunakan teleskop. Untuk Arab Saudi itu tidak mungkin dapat dilihat. Jadi Arab Saudi sampai dengan ke timur, sampai Indonesia termasuk Irian, itu tidak kelihatan. Termasuk Australia. Nah kalau Tanzania itu lebih mustahil lagi. Jadi tidak mungkin bisa dilihat. Nah inilah pandangan hilal di seluruh dunia seperti ini. Jadi ini kita bisa menebak ya, mana yang duluan dan mana yang belakangan, tergantung tadi metodenya ya. Nah ini kesimpulannya ya, bagi yang menganut wujudul hilal, ya 1 Ramadan akan jatuh hari Kamis 23 Maret, 1 Syawal hari Jumat tanggal 21 April. Lama puasa 29 hari. Nah, bagi yang menganut metode ru'yatul hilal, ya 1 Ramadan sama Kamis 23 Maret ini bareng, berarti 1 Syawalnya hari Sabtu tanggal 22 April. Jadi puasa kita yang ru'yatul hilal 30 hari. Nah, udah sekarang tinggal milih bapak-bapak, ibu-ibu pilih yang mana, 29 atau 30. Ya? Duanya benar. Ya? Duanya benar. Duanya benar. Karena Rasulullah itu mengatakan puasa itu ada yang 29, ada yang 30. Nah ini sinyalnya.
Ini sah-sah saja. Tinggal keyakinan kita. Tidak ada yang puasa 28. Tidak ada puasa yang 31 hari. Nah, sekarang sudah yakin ya? Sudah yakin belum dengan hitungan ini? Ya. Jadi bapak-bapak pengurus masjid paling tidak sudah berani membuat jadwal imsakiyah jauh-jauh hari. Makanya teman kami Nures itu 1 bulan sebelumnya sudah bikin. Dengan metode ini kita tidak boleh saling menyalahkan. Itu yang penting. Saling menghormati. Sama dengan kunut yang tidak kunut. Kan udah terbiasa itu. Udah kan diem aja. Nah, ini juga begitu. Ada yang 29 ya oke. Ada yang 30 hari, udah hormati aja. Ya, itulah Bapak Ibu. Ini jadwal sholat ya yang biasa dikatakan jadwal imsakiyah Ramadan. Imsakiyahnya cuma 1. Yang lainnya itu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya kita rubah kata-kata itu. Jadwal sholat bulan Ramadan gitu aja. Orang imsaknya cuma 1. Yang penting kasih warna. Subuhnya warna ini, maghribnya warna ini. Nanti kalau mau ngopi silahkan. Kalau akan membuat jadwal sholat Ramadan, udah nanti ikut ini aja. Saya juga ikut ini. Hanya ini kan sampai detik. Nanti detiknya dibulatkan saja. Jadi kalau jam sekian lewat 30 menit, misalnya lebih daripada 30 menit, itu dibulatkan menjadi 31 gitu. Kalau kurang dari 30 ya sudah, angka itu aja, tidak usah dibulatkan. Jadi kita mencontoh ini ya. Saya juga akan buat, saya belum buat tapi nanti ada acara tanggal 9 ya, 9 ada tablik akbar Tarhib Ramadan. Nanti saya akan mencetak ini. Silahkan dari Atawa kalau mau mencetak, nggak usah ragu-ragu. Ini ilmu pasti. Nah, jadi ilmu pasti itu ya 6 kali 2 12. Pasti 12. Jadi bukan insya Allah 12, bukan. Jadi 6 kali 2. Nah, ini juga begitu. Jadi insya Allah 1 Ramadannya bisa bareng, tapi Idul Fitrinya itu beda. Ini sama. Jadi ini kami bikin 30 hari ini. Ya, monggo. Tanggal 22 Maret menurut Isa itu 8 derajat posisi bulan sudah di atas ufuk. Iya. Ini kan kita masih dalam posisi musim hujan. Nah, apabila secara Isa atau hitungan 8 derajat, namun secara rupiatul hilalnya itu pada tanggal itu tidak terlihat Indonesia musim mendung. Iya. Jadi seperti apa? Apakah tetap bisa betul dipakai atau rupiahnya dipakai? Iya. Kalau kita menganut paham rupiatul hilal, Iya. harus melihat bulan itu. Iya. Pada saat tanggal itu menurut Isa 8 derajat, namun seluruh Indonesia misalkan mendung semuanya. Iya. Dan itu tidak terlihat Iya. bulan hilal tersebut. Iya. Apakah kita bisa dimaafkan atau tetap kembali ke Isa tersebut karena sudah Iya. Iya. itu disepakati? Baik, terima kasih. Ini hitungan ini sudah sangat teliti. Jadi sudah modern, tidak seperti dulu lagi. Jadi walaupun seluruh Indonesia itu ketutup oleh awan, ya awan, tapi secara ilmiah itu sudah tetap 8 derajat. Ya, walaupun tidak bisa diru'yat. Tapi kita yakin ya bahwa itu 8 derajat benar. Ya, karena hitungannya sudah ini. Jadi tetap saja tanggal 1.
Tapi menurut pengalaman, seluruh Indonesia ada di 101 titik. Ya, walaupun sini mendung, kami juga pengalaman waktu di Pulau Seribu, mendung, gelap. Tapi di Gresik itu teriak, sudah kelihatan benar. Jadi menurut pengalaman, itu pasti ada salah satu atau salah dua atau salah empat yang kelihatan. Ya, yang kelihatan. Jadi 90 sekian itu mendung semua. Jadi yang kelihatan itu ada 4, ada 3, ya, dan sebagainya. Nah, sehingga sesuai dengan ketentuan, apabila salah satu wilayatul hukmi, wilayah Indonesia, hukum Indonesia, ada yang melihat, maka itu sudah berlaku untuk seluruh Indonesia. Gitu, Pak. Jadi itu selama ini nggak ada mendung semua, nggak ada. Udah bertahun-tahun ya pengalaman. Jadi demikian, Pak. Jelas ya, Pak ya? Baik. Ya, mohon. Satu salahnya antara Arab dengan Indonesia, kalau artinya sulit dulu. Itu bagaimana? Kalau misalnya tadi nanti di nah, itu kan sangat punya ada bentuknya kalau ini pernyataan kamu belum ya. Nah, itu nanti pertemuannya lagi tanggal 4. Pertanyaannya itu yang satu kan terus mereka sama-sama ini sudah bulan bersama. Iya. Jadi begini, Pak. Kalau itu ketinggiannya 8 derajat ya, itu biasanya seluruh Indonesia juga di atas 3 derajat. Tapi ada kalanya, misalnya wilayah barat 4 derajat. Di Irian belum tentu. Di Irian itu bisa 2 derajat. Ini. Jadi tidak sama. Yang jadi patokan itu sebelah barat, Pak. Ya, karena matahari kan di barat. Nah, yang paling sensitif yang bisa dilihat itu di barat. Itu. Nah, jadi wilayah barat termasuk Jogja, termasuk Gresik itu sangat bening. Ya, sangat bening. Itu insya Allah itu bisa dilihat. Jadi pedomannya itu. Jadi kalau itu yang lain itu masih di bawah ufuk ya tidak bisa dihitung gitu ya. Tidak dijadikan rujukan. Jadi yang bisa dijadikan rujukan itu adalah yang barat ya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jelas ya, Pak ya? Iya, sebelah timur itu lebih dulu, karena setiap 28 kilo itu ada perbedaan 1 menit, perbedaan 1 menit. Jadi ketika di Jakarta itu matahari baru terbenam, sebetulnya Irian itu sudah lebih dulu gitu, Pak, lebih dulu. Jadi laporan ke sidang isbat ya, Irian atau mungkin Medan itu laporan lebih dulu, di Jakarta itu belakangan, apalagi Aceh. Aceh itu terpautnya 44 menit dengan Jakarta. Itu mungkin jam 7 itu baru laporan.
Makanya sidang isbat itu menunggu daerah lain. Gitu Pak. Jadi memang terbenamnya beda-beda matahari itu. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi yang duluan benar itu Irian dulu, terus merambat terus ke barat-barat, terus Jakarta, dan nanti terakhir di Aceh. Ya, Aceh itu selisihnya 44 menit itu dari Jakarta. Karena dia 9, ya jelas Pak ya? Oke. Monggo. Artinya kan yang kita ketahui ada perhitungan versinya pemerintah dan versinya Muhammadiyah. Bagi masyarakat umum, masyarakat awam, boleh nggak Pak? Tahun ini kita ikut Muhammadiyah, tahun depan kita bisa ikut pemerintah, atau kita harus konsisten ikut pemerintah terus, ikut dengan Muhammadiyah. Iya. Ya, kita kunut saja misalnya. Kunut, ikut bergabung dengan NU pakai kunut. Dan kita berjamaah ya subuh. Ya udah kita ngikut aja. Nah, ketika kita kembali ke masjid sendiri yang tidak pakai kunut, ya udah. Nah, itu tergantung daripada kondisi kita. Tetapi untuk pribadi, ya pribadi harus konsisten gitu ya. Jadi bagi yang anggota Muhammadiyah silakan taat kepada Muhammadiyah. Bagi yang NU silakan taat kepada NU-nya. Ya. Dan itu sekian juta. Dan ada juga warga Indonesia ini, ya warga Indonesia yang tidak warga NU dan tidak warga Muhammadiyah. Pilih yang mana? Bingung dia. Nah, bingung. Udah. Nah, karena saking bingungnya, turunlah pemerintah Republik Indonesia lewat Menteri Agama mengumumkan ya bahwa nanti Lebaran tanggal sekian atau Ramadan tanggal sekian. Nah, itu pemerintah ini fungsinya adalah memayungi, memberikan perlindungan kepada warga yang tidak ikut organisasi gitu ya. Mereka bingung, kasihan ya. Tidak NU, tidak Muhammadiyah, tidak Persis dan sebagainya. Nah, inilah peran daripada pemerintah. Demikian. Iya. Kalau katakanlah masjid konsisten juga atau bisa berpindah, bervariasi. Wah. Benar Ustaz, 29 30. Iya. Kenapa harus begitu ya? Kenapa 29 terus nanti gantian tanggal 30? Nanti masyarakat menjadi bingung gitu ya. Masjid At-Taqwa tahun ini 29. Nanti Masjid At-Taqwa tahun depan 30, ganti-ganti gitu. Wah, itu jadinya menjadi bingung gitu, ragu-ragu. Nah, kalau A ya A, kalau B ya B gitu. Seterusnya gitu. Jadi sudah menjadi patokan yang permanen. Iya. Nggak bisa, oh ya saya hari ini Muhammadiyah, besok saya berubah masuk NU, ganti lagi. NU nanti masuk lagi Muhammadiyah lagi lah. Jadi kita harus konsisten. Sebaiknya begitu. Apalagi sudah atau enggak. Nih, monggo. Oh cukup. Enggak, ini satu lagi ibadah yang penting. Karena di dalam Ramadan nanti ya ini puasanya 13 jam ya. Nah, ini ada gerhana nanti, Pak. Ini penting, ini juga masuk dalam perencanaan. Tanggal 20 April, Pak, ada gerhana matahari sebagian tampak Jakarta ya, mulai gerhananya jam 9:29 atau setengah 10. Terus puncaknya itu jam 10:45. Akhir gerhana jam 12. Nah, ini nanti mohon direncanakan siapa yang menjadi khotib ya, ini juga harus dimulai dari sekarang.
Nah ini tadi pekerjaan kita dari ya bikin imsakia, ya, bikin jadwal macam-macam, tarweh. Nah ini satu lagi adalah gerhana, ya gerhana. Nanti pelaksanaannya silakan jam 11 juga boleh, ya jam 11 boleh. Jadi ngelihat gerhana dulu, terus baru sholat ya dan khotib. Nah, nanti sekalian nyambung duhur, maksudnya nyambung duhur udah enak jadi. Nanti silahkan direncanakan. Nah ini dalilnya sabda Rasulullah pada saat gerhana paling tidak kita harus takbiran, kemudian berdoa, ada sholat dan sodako. Ini jangan lupa. Ini tugas kita pengurus masjid, ya takbiran, doa, sholat dan mendorong kepada jamaah untuk bersodakoh. Nah inilah syariat Islam yang sudah dituntun kepada kita. Ya itu saja, semoga ada manfaatnya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.